berkali-kali, walaupun almarhum Vanessa ini bukan saudara saya, bukan keluarga saya, tapi hati kecil saya ketika melihat Gala, makanya jauh-jauh dari Kediri waktu itu, insya Allah bukan sombong saya, tapi ini bagian dari bentuk ikhtiar menjaga marwah almarhumah yang sudah baik di mata masyarakat. Insya Allah selama saya masih hidup, insya Allah tidak akan bisa dibongkar. Monggo aja silakan, kalau ada niat untuk dibongkar, maka nanti urusannya bisa pidana itu nanti. Nggak percaya silakan aja buktikan nanti. Walaupun itu permintaan dari keluarga besar? Iya, monggo aja. Jadi begini, saya aja yang bukan keluarga, karena membongkar makam itu banyak ulama mengatakan sama halnya membuka aib. Belum nanti merotoli, belum nanti ada kan gitu kan, yang namanya jenazah itu ada set, ada ini, lalu menjadi pergunjingan, menjadi insya Allah deh, walaupun saya bukan saudara, bukan keluarga, saya akan menjaga. Dalam rangka apa? Ya ini untuk menjaga marwah, karena Gala ini anak yatim piatu gitu. Solidaritas namanya. Saya akan menggalang kekuatan untuk supaya itu tidak dibongkar. Walaupun dia akan mengajukannya ke pengadilan negeri. Iya, silahkan, nggak masalah. Mereka mau ngajukan kemana sesuai prosedur hukum, silahkan aja. Dan saya dan teman-teman aktivis mahasiswa yang peduli kemanusiaan, kita akan berjuang untuk itu. Wallahi ini, billahi ini. Gitu. Ngomongin soal aib ya, kan kemarin ternyata banyak yang mulai terbongkar, maksudnya dikatakan keluarga dari pihak Dodi salah satu tes DNA. Apakah itu sebuah aib? Saya kira kalau diajak tes DNA, Pak Haji Faisal sebagai wali yang ditunjuk oleh hakim, ya nggak perlu lah dilayani. Kalau semua orang minta tes DNA, rusaklah Indonesia ini, rusaklah. Kalau ada kita punya anak mirip tetangga kita misalnya, karena Allah mentakdirkan idza arada sa'ayakula lahukum fayakun, lalu kemudian menjadi fitnah, kok mirip tonggo, terus tes DNA, rusaklah kita. Jadi menurut saya Pak Haji Faisal nggak usah mengikuti yang suruh tes DNA, suruh ini nggak usah. Gala sampai detik ini sesuai catatan lembaran negara adalah anaknya almarhumah Vanessa dan Mas Bibi. Udah itu clear sudah. Walaupun dengan bahasa ini permintaan almarhumah ketika masih hidup. Wah, itu bisa ditolak itu. Bisa ditolak. Wong apalagi sudah meninggal. Semacam wasiat gitu. Wasiat. Gimana? Ya wasiat itu kan ada yang boleh dilaksanakan, ada yang tidak. Nggak harus wasiat itu kalau wasiat menimbulkan mudarat, ngapain dilaksanakan? Betul. Iya, Setuju. Iya. Setuju, betul. Tapi kalau memang karena kan bersifat punya Pano, Masya Allah, minal aidi, Masya Allah. Ini wawancara warisan itu loh. Gala. Oh ya, orang tua kakeknya mengambil itu loh. Galanya nggak dapet gitu loh. Gih, Prof. Iya, Prof. Siap. Makasih. Gih. Menteri Pendidikan. Pak Nu, Profesor Pak. Oke, lanjut Gus. Walaupun itu sebuah wasiat. Iya. Dan mereka bersikukuh untuk melakukan itu. Wasiat itu katanya siapa? Ketika Vanessa itu sedang berada di tahanan di Surabaya. Yang ngomong siapa? Vanessa itu melalui Profesor Bambang. Apalagi Profesor Bambang orang lain. Masa orang lain harus dipercaya bahwa itu wasiat? Nggak perlu diikuti. Tes DNA itu udah cukup Pak Haji Faisal menunjukkan surat nikah, ya, terus akte kelahiran, sudah selesai, clear. Pemindahan makam ya. Pemindahan makam. Oh, pemindahan makam. Ya. Kenapa pemindahan makam? Wasiatnya. Terjadinya. Oh, wasiat itu harus detail, Pak. Nggak sekedar katanya, jarine, nggak sedetail itu. Nggak semudah itu gitu loh. Jadi walaupun misalnya wasiat saya suruh bongkar, misalnya tercatat, tertulis, itu pun masih perlu seleksi yang sangat ketat gitu loh. Kan ada aturan harus sekian tahun lamanya dulu. Banyak prosedurnya. Ya enggak apa-apa, itu hanya mereka kalau mau begitu. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam,
yang memanusiakan manusia, yang peduli kepada anak yatim piatu Gala. Saya yakin lah, ketika Gala seandainya ini dewasa, ketika dibongkar ibunya, pasti dia sedih gitu loh, pasti dia nangis, dan ini akan menjadi trauma berkepanjangan gitu loh. Makam, coba jenengan aja deh, makam orang tua sampean dibongkar deh, lalu kemudian jenengan menyaksikan tulang belulangnya merotoli, terus kemudian ada ulat dan macam-macam, pasti sampean akan inget terus gitu loh. Makanya dihindarilah yang menimbulkan mudarat, itu harus dihindari. Tapi Pak Haji Faisal sendiri terkesan belakangan ini sudah pasrah dengan apa yang disampaikan ya Pak Haji. Iya. Ya, antara pasrah dan capek. Pasrahnya Pak Faisal itu bukan berarti pasrah terus diem. Saya yakin tidak lah. Saya yakin dia juga tidak rela ketika makam itu dibongkar. Waktu sempat Gus bertemu dengan Haji Faisal, apakah ada pembicaraan tentang makam nggak? Dia sempat curhat nggak? Nah, waktu itu saya malah ngomong tentang rawon, tentang endorse. Kalau misalnya endorse Mbak Fuji kira-kira bayar berapa Pak Haji? Udah lah Gus, nggak apa-apa, yang penting makan rawon, nikmati rawon, udah itu aja. Oh, jadi nggak ada. Terus saya dikasih apa itu? Dikasih itu loh, apa sih? Rendang apa itu? Rendang Mama Fuji ya. Udah, hanya sebatas itu. Ya kita saling menguatkan. Kita ini kan, saya ketemu Gala juga gitu. Jadi saya tidak ada kepentingan apapun, karena saya apa ya? Seandainya itu menimpa anak saya misalnya, anak saya masih kecil Fadil itu, betapa sedihnya mereka itu. Jadi ini sebagai bentuk solidaritas kepada anak yatim piatu yang melihat kakeknya seperti ini gitu. Itu aja. Iya. Tapi Gus sebagai seorang yang ikut menguburkan, memakamkan dan mengantarkan jenazah almarhumah, sangat menyayangkan gak sih nantinya kalau sumpah benar terjadi perbedaan makam ini? Saya tidak mau berandai-andai, karena saya yakin kebenaran itu insya Allah menang, insya Allah dimudahkan Allah, dan itu tidak akan terbongkar itu. Insya Allah tidak akan terbongkar. Insya Allah tidak akan terbongkar. Jadi saya tidak bisa menjawab andekan. Wah, berarti saya pesimis dong dengan kebenaran ini. Gitu. Apa yang mau disampaikan Gus nih kepada siapa tahu Pak Dodi melihat atau Pak Faisal menonton, arahin kemana? Harapan saya hidup ini hanya satu kali. Manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Udah pegang itu, sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Lah bongkar makam itu apakah memberi manfaat untuk orang lain? Kan enggak itu. Nah, kalau mau menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas, wong almarhum ini punya anak, ya berikan hartanya orang tuanya, berikan kepada cucumu gitu loh. Perkara kamu dapat atau tidak, ya, toh Pak Dodi juga tidak membayar itu kan, betul nggak? Ya. Tidak membayar urusan prudensial itu kan. Ini kan keberuntungan aja, gitu loh. Jadi manfaatkan hidup ini untuk berbuat baik. Udah, itu kata kuncinya. Untuk Haji Faisal tak menanggapi ini semua? Untuk ya sama lah, untuk Pak Haji Faisal, untuk Pak Dodi, intinya mari kita berbuat baik. Nggak tahu caranya bagaimana supaya bisa ada titik temu, monggo aja silahkan mereka berdua itu. Yang pasti saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Faisal karena hakim menunjuk Pak Faisal sebagai wali. Mudah-mudahan Pak Faisal juga amanah. Dan saya percaya insya Allah amanah karena saya lihat Pak Haji Faisal ini orang yang ahli ibadah, orang yang beragama. Ngapunten, terima kasih, matur suwun. Oke. Ayo.